Setiap firman Tuhan yang kita baca, walaupun itu kita baca berulang-ulang, pasti akan memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi setiap orang yang hatinya rindu mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu kadang-kadang ada hal yang sulit, ada yang kadang mudah untuk dimengerti, dipahami. Tetapi saya percaya sesulit apapun, ketika kita rindu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan singkapkan kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu, ketika kita membaca, ketika kita mendengar firman Tuhan, sediakan hati dengan sungguh-sungguh, hati yang haus, hati yang rindu untuk mendengar, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah sampaikan tema firman Tuhan ini adalah pelajaran hidup dari kisah Hana. Kalau Alkitab mencatat kisah ini, tentu ada maksud, ada tujuan yang ingin disampaikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan kisah ini mengandung pelajaran hidup yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti, supaya dengan demikian kita akan hidup sebagai orang-orang yang bijaksana di dalam menjalani hidup. Arti nama Hana itu bagus sekali ya. Ada yang namanya Hana di sini? Oh, ada Ibu Hana. Arti nama Hana itu elok, menyenangkan. Nanti kalau pemuda-pemuda sekarang yang sudah beranjak muda dan sudah mulai punya pacar, sudah punya bayangan nanti, wah anaknya nanti kalau lahir akan diberi Hana, tapi tentunya dengan syarat yang lahir anak perempuan, yang laki-laki dikasih nama Hana. Nah saudara, walaupun namanya bagus, elok, menyenangkan, ya, tetapi ternyata hidupnya sempat mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena Hana menikah dengan seorang pria yang bernama siapa? Elkana. Elkana ini ternyata dia melakukan poligami. Dan poligami yang dilakukan suaminya yang bernama Elkana inilah yang menyebabkan Hana mengalami kepedihan dan kesengsaraan. Ya, tentunya ketika mereka hidup bersama, ada pertengkaran, ada hinaan, ada rasa ketidakadilan yang terjadi. Jadi hal ini membuktikan, sebetulnya ingin menyatakan kepada kita semua, kalau ada orang beranggapan, ada satu pemahaman yang menganggap bahwa poligami itu adalah sesuatu yang baik, bahkan sekarang lagi ngetren ya di media sosial. Ada beberapa kelompok orang-orang yang mengiklankan, menyebarkan supaya orang-orang melakukan poligami dengan alasan jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Ya. Mereka katakan mereka bisa bersikap adil, ya, ditunjukin beberapa istri-istrinya, istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Saudara, mungkin yang ditampilkan pada saat itu, di waktu tersebut, mereka seakan-akan hidup bahagia dan bisa adil. Tetapi realita yang terjadi sebenarnya tidak beda jauh dengan kehidupan Hana. Poligami bukan solusi menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menimbulkan banyak masalah. Ini yang harus dipahami. Jangankan poligami, punya istri lebih satu, punya istri satu aja susah. Ya. Makanya ada seseorang yang suatu saat ngobrol dengan saya, dia perkenalkan istrinya. Ini kenalkan istri saya. Istri saya ini seperti Alkitab. Saya bingung, hebat ya.
Istrinya seperti Alkitab. Kenapa disebut istrinya seperti Alkitab? Tahu nggak Pak Dede? Nggak tahu sih. Karena sulit dimengerti. Kalau tadi Pak Sandro saksi, Tuhan luar biasa. Ya memang harus kita menghargai istri kita. Tapi itu yang kenyataan, saudara. Saya mau curhat sedikit tentang istri saya. Karena ini kisahnya sama. Ya paling-paling nanti marah-marah di belakang. Soalnya istri saya tidak berdendam kalau sekarang sudah selesai. Ya, paling tahun depan diungkit lagi. Ya suasana Imlek harus santai ya. Ini salah satu. Tapi saya tidak tahu apakah bapak-bapak yang di sini mengalami enggak. Ya kita harus belajar dari bapak-bapak yang sabar. Kalau bangun pagi, saya mesti ditawari sama istri. Mau minum apa? Ya, Pak Harimau suka dikasih. Mau minum apa? Mau minum apa? Saya katakan apa saja yang ada. Langsung dijawab. Bingung kalau begini, coba. Lalu akhirnya saya ngomong, ya sudahlah, bikin Milo aja. Lah di sini ada susu, ya udah minum pakai susu, ya terserah. Dan itu bukan sekali, saudara, sering kali. Nah, saya bisa bayangkan betapa sulitnya Elkanah. Mungkin saya yakin dia juga menyesal melakukan poligami. Karena untuk bersama-sama dengan satu istri saja harus melalui proses. Bayangkan saya menikah 29 tahun, saudara. 29 tahun ada ya? 29 tahun. Tapi sampai saat ini masih sulit dimengerti. Apalagi Elkanah. Makanya tidak heran kalau dia ngomong, kenapa hatimu sedih? Ya, suaminya ini nggak tahu diri. Kalau menurut saya Elkanah ini nggak tahu diri. Ternyata saya lebih baik jadi suami yang baik daripada Elkanah. Nah udah jelas dia melakukan poligami, dan hal inilah yang menyebabkan Hana menangis, Hana menderita, Hana mengalami sengsara. Bayangkan saya sudah berusaha sebaik mungkin loh, masih juga disalahkan. Apalagi seharusnya ngerti kan ya Elkanah ini, tapi ini nggak ngerti. Makanya jangan lakukan poligami. Dan sampaikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang mungkin punya keluarga yang menganut paham itu, ya, karena di ajaran Kristen tidak diajarkan, tidak diperbolehkan. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin menganut paham ini, sampaikan hal itu, supaya jangan membuat seorang wanita menderita. Ya. Nah ini terjadi di dalam kehidupan Hana. Hana sengsara karena apa? Penina yang adalah istri yang lain atau mantunya membuat dia seringkali menangis, mencucurkan air mata, mengalami kesedihan. Bahkan mungkin Hana yang sebetulnya memiliki nama yang bagus, nama yang namanya elok, menyenangkan, tetapi hatinya penuh kepedihan. Karena apa? Karena suaminya tidak mau mengerti. Suami-suami, ya termasuk saya, harus belajar mengerti. Walaupun kadang-kadang masih sulit sampai hari ini, masih sulit ya. Tapi saya bersyukur saya belajar. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang luar biasa. Sekalipun di dalam kesedihan, sekalipun di dalam kepedihan hatinya, bahkan yang lebih fatal, Alkitab mencatat dengan jelas Penina mandul, ya kan? Dan saudara, seorang wanita yang mandul pada zaman dahulu itu
itu adalah sebuah aib yang luar biasa. Dia pasti akan menjadi wanita yang dianggap paling memalukan pada saat itu. Kalau sekarang justru banyak dia termasuk terutama di kota-kota besar, di Singapura, di Jepang, kalau bisa nggak hamil, ya. Kalau bisa nggak punya anak, karena apa? Repot. Alkitab mengatakan Hana mandul karena apa? Coba perhatikan ayat. Hana mandul itu karena apa? Ya? Apa bu? Kandungan. Iya, kalau mandul ya kandungannya tertutup. Karena apa? Coba perhatikan, baca lagi ayatnya. Hana mandul itu karena apa? Ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Terus? Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Iya, cukup. Hana mandul karena apa? Tuhan menutup kandungannya. Saudara, perhatikan kalimat ini. Hana mandul karena Tuhan yang menutup kandungannya. Jadi siapa yang menyebabkan Hana mandul? Yang menyebabkan Hana mandul? Siapa yang menyebabkan Hana mengalami aib? Secara tidak langsung kita akan berpikir bahwa itu karena tidak mudah hidup sebagai Hana. Makanya saya tadi kasih judul tema dengan kalimat pelajaran hidup dari kisah Hana. Karena Hana adalah wanita yang patut dicontoh di dalam kehidupan kita. Pengiringannya kepada Tuhan begitu luar biasa. Sekalipun Tuhan seakan-akan memperlakukan Hana tidak baik, sekalipun Tuhan membuat kandungan Hana tidak dapat melahirkan pada saat itu, membuatnya mandul, Alkitab dengan jelas katakan Tuhan yang membuat hal itu. Tapi Hana tidak pernah menyalahkan. Coba bayangkan kalau kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami itu disebabkan oleh karena Tuhan. Wah, mungkin kita akan marah-marah. Kita akan kecewa. Ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan, bahkan mengambil keputusan untuk menjadi mualaf, bukan karena kesalahan Tuhan, tapi kesalahan yang diperbuat oleh dirinya sendiri. Dia kecewa dengan pendetanya, dia kecewa dengan teman-temannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas, tadi saya ingin ulang lagi, yang membuat Hana mandul itu Tuhan. Tuhanlah yang menutup kandungan Hana sehingga Hana tidak memperoleh anak. Umumnya setiap orang ketika mengalami pergumulan, menghadapi masalah kesulitan, sampai pada puncaknya suatu saat dia menyalahkan Tuhan, mengalami kekecewaan, mulai menjauh dari Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menarik dari kisah Hana. Ketika dia mengalami hal itu, dia justru datang menghampiri Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan menutup kandungannya, sekalipun dia harus mengalami masalah yang sedemikian berat, sekalipun dia harus menanggung aib yang luar biasa,
tapi dia tetap tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa di dalam setiap perkara yang terjadi di dalam hidup, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Dia tidak melihat masalah sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kehidupannya, tetapi dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak pernah diam. Nah, saudara, saya begitu kagum dengan kisah Hana. Karena apa? Dia diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Dia disakiti oleh manunya. Bahkan Tuhan pun memperlakukannya seakan-akan tidak baik. Membuat dirinya akhirnya menanggung air. Tapi dia tetap percaya. Dia tidak lari kepada dukun ketika dia ada masalah. Dia tidak lari kepada manusia. Dia curhat sama Tuhan sendiri. Itu yang luar biasa, saudara. Ada orang-orang sudah jadi orang Kristen, kalau curhat bukan sama Tuhan yang lebih banyak. Zaman sekarang curhatnya lewat media sosial. Di Facebook itu banyak yang curhat. Nah, saudara, saya pernah mengalami satu situasi keadaan yang sulit, yang berat. Sampai saya bertanya, Tuhan, kenapa saya harus mengalami keadaan seperti ini? Saya masih protes. Kenapa saya harus mengalami kehidupan seperti ini? Ketika saya harus tinggalkan Tuban bersama dengan istri saya, lalu kami kos di tempat yang kecil, dan pada akhirnya saya saat itu menjadi kuli di pasar kuli. Bukan hanya sekedar jadi kuli, karena kalau saya mengandalkan kerja di pasar kuli, gaji saya tidak cukup untuk menutup kebutuhan keluarga. Saya jadi pemulung. Saya jadi pemulung, pulungin kardus di jalan. Jadi kalau ada kardus di jalan, dimanapun pokoknya, ya mau sekalipun di tempat sampah, kalau ada kardus saya ambil, saya kumpulkan. Ya saya datang ke teman-teman saya minta kardus. Ada yang tanya, untuk apa? Ya ada keperluan, saya cuma jawab begitu. Ada perlunya. Gak ngomong untuk dijual, karena kalau untuk dijual ya gak dikasih sudah. Sampai saya ingat minta ke tante kantin di Sulung beberapa kali, sampai dia ngomong begini, kamu kok sering minta kardus ulak balik? Ya pada pertama kali minta dikasih, gak tanpa tanya ya. Ini tante punya kardus, punya ini. Tapi dia heran, kamu kok sering minta kardus buat apa? Ya. Mau dijual ya? Saya diem sudah. Kalau ngomong dijual ya suka, tante jual sendiri mungkin enggak. Saya diem saja. Ya. Akhirnya saya nggak berani minta lagi. Ketemu dengan teman saya sama-sama melayani Tuhan. Saya pas lagi tidur bareng, ya dorong lori sambil butuh peralatan rumah tangga. Sekali dorong itu keluarkan dari box mobil itu besar. Lalu kemudian dia, Pak Dede, saya tertegun saudara. Ya. Biasanya kan saya khotbah pelayanan, ini sekarang lagi dorong lori. Ya. Iya, dia lihat lagi. Ini Pak Dede, iya. Dengan rasa malu di hati, saya langsung masuk. Ya, saya cuma gini saja. Hati saya pergi. Saat itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kok hidupku gini ya?
sendal, sudah melayani subuh-subuh, mengalami situasi dan keadaan seperti ini. Tapi ternyata di balik semua itu ada maksud Tuhan yang kan? Saya harus kerja di pasar turi jadi kuli. Karena apa? Ada jiwa yang perlu saya layani. Itu bos saya. Sampai akhirnya dia bertobat, terima Yesus, dan dibaptis di gereja Surabaya. Saat saya keluar, dia ngomong, jangan. Dia minta saya untuk tidak keluar. Saya tidak butuh tenaganya. Saya butuh sharing firman Tuhan. Saya masih ingat kata-kata. Saya nggak butuh tenaga. Saya bisa cari berapa orang. Tapi saya butuh sharing firman Tuhan. Saya jawab, nanti akan ada orang yang menggantikan saya jauh lebih baik dari saya. Karena akan kirim. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang ketika kita mengalami kesulitan pergumulan hidup, kita tidak dapat melihat rancangan Tuhan. Yang kita lihat apa? Masalah. Sedemikian besar, sedemikian rumit, sedemikian kompleks, rasanya mustahil. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Hana itu sesuatu yang mustahil. Seperti tadi pujian katakan. Mustahil wanita yang mandul dapat melahirkan. Secara ilmu kedokteran gak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, apa yang mustahil yang ada di dalam pikiran saya dulu, ternyata tidak ada perkara yang mustahil. Saya bisa hidup seperti ini, saya katakan ini kasih karunia daripada Tuhan. Makanya setiap ketemu dengan orang-orang, apalagi orang-orang yang kenal lama dengan saya katakan ini mujizat Tuhan buat Tuhan. Dikasih karunia daripada Tuhan. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Saat kita mau diproses sama Tuhan, saat kita siap diproses seperti Hana. Jalannya tidak mudah untuk mengalami hal itu. Hana harus mengalami ejekan, bulian, direndahkan, disakiti, diperlakukan tidak adil. Untuk apa hal itu terjadi? Supaya Hana betul-betul mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Ini contoh yang baik. Ya. Saudara, biasanya kalau kita tahu, oh ini karena Tuhan memperlakukan saya seperti ini, ya sudah saya tinggalkan Tuhan. Tapi Hana tidak. Dia justru ketika menghadapi masalah yang seakan-akan itu timbulnya karena Tuhan, dia justru semakin mendekat. Dia tidak semakin menjauh, semakin mendekat dan semakin menundukkan diri. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata langkahnya itu adalah langkah yang tepat. Saudara, kisah Hana ini kisahnya pendek, tapi begitu viral. Ya, karena apa? Di kemudian hari Hana melahirkan seorang anak yang pada akhirnya dipakai Tuhan sangat luar biasa. Jadi ketika kita menghadapi masalah, pergumulan hidup, jangan sampai kita semakin menjauh dari Tuhan, justru semakin mendekat, semakin melekat sama Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kita seperti ini. Karena hanya Dia yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa merupakan, kalau saya katakan itu kunci ajaib yang bisa membuka tingkap-tingkap langit yang dapat menjawab setiap pergumulan hidup kita.
Saya senang kalau gereja, dan ini menjadi indikator dalam hidup saya. Kalau ada gereja, di satu gereja jemaatnya minim 10% suka berdoa, ya, berarti itu jemaat yang hidup. Apalagi kalau sampai 50%. Misalkan di tempat ini jemaat ada berapa? 40. Nah, yang berdoa 20-50% itu luar biasa. Dan saya percaya akan terjadi kegerakan-kegerakan luar biasa. 10% sudah luar biasa. Apalagi sampai 50%. Kalau gereja jemaatnya tidak ada doa, itu indikasi gereja yang mati. Nah, saya bersyukur di tempat ini menunjukkan bahwa gereja ini adalah gereja yang hidup. Jemaat memiliki hati yang hidup, melayani Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Sesuai dengan firman Tuhan, doa orang benar jikalau dengan yakin didoakan sangat besar. Nah, saudara, Hana melakukan hal itu. Dia minta sama Tuhan menolongnya. Sampai dia dianggap seperti orang gila, orang mabuk. Kadang-kadang kita sudah mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin memperlakukan yang tidak baik sama kita. Karena sudah ngalami, sudah dianggap mabuk ketika dia datang dalam rumah Tuhan. Besar mabuk katanya. Dan yang menganggap mabuk itu bukan sesama jemaat. Siapa yang menganggap mabuk? Pendetanya sendiri, saudara. Bisa dibayangkan. Udah kita mau sungguh-sungguh, mungkin kalau hal itu terjadi kita kecewa ya kan. Waduh, pendeta kok seperti itu. Tapi Hana enggak. Tekadnya begitu kuat. Saya datang beribadah bukan karena manusia, tapi saya datang beribadah karena sebab itu dia lakukan yang terbaik. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Padahal pada saat itu keimanan yang ada pada zaman itu sedang mengalami kemerosotan atau degradasi secara kerohanian. Apalagi di saat anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas menjabat sebagai imam. Ya, imamnya ini imam mata berita. Ini Hofni dan Pinehas. Sebab itu di kemudian hari akhirnya mereka harus mati karena motivasinya yang salah di dalam pelayanan. Tapi Hana tetap setia. Dia datang sama Tuhan. Dan hal yang luar biasa lagi, ketika itu dia datang sambil menangis, mencucurkan air mata. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia minta sama Tuhan. Saudara jangan ragu kalau ada pergumulan, minta sama Tuhan. Gak disalahkan. Gak ada yang salah. Ada orang, ada satu pemahaman yang mengajar, gak boleh minta-minta. Minta, apa-apa. Kita anak Tuhan. Minta. Tapi minta sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, menjadi pergumulan kita. Ya, Matius pasal 7 ayat 7 katakan, mintalah maka akan diberikan kepada, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Apa pergumulan saudara saat ini? Minta sama Tuhan. Tidak ada salahnya. Minta dengan sungguh-sungguh. Ini pergumulan seperti Hana, dia datang bergumul, dia menangis. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika dia minta seorang anak. Ini yang luar biasa. Tuhan, aku minta supaya Tuhan kasih saya seorang anak. Dan kalau sudah saya peroleh, saya akan berikan anak itu kepada Tuhan. Ini yang tidak mudah. Kadang kita minta sama Tuhan sudah diberi, eman-eman belum pakai bentuk Tuhan. Tuhan, saya janji kalau saya nanti diberkati oleh Tuhan begini, saya akan lakukan ini.
Saya mau setia kasih perpuluhan. Saya mau menolong orang-orang. Tapi kenyataannya tidak ditepati. Waduh, emang jumlahnya besar. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Saya sedang mengajar diri saya. Kalau Tuhan sudah memberkati saya harus mengambil langkah. Belajar hidup seperti Hana. Dia berani meminta, tapi dia juga berani ketika Tuhan kabulkan. Dan memang Tuhan izinkan untuk sesaat Hana mandul, karena Tuhan sedang merancangkan rancangan yang indah dalam kehidupannya di waktu yang akan datang. Dan di kemudian hari akhirnya Hana melahirkan seorang anak namanya Samuel. Ini tepat ya? Hana melahirkan Samuel. Ini saya tidak sedang khotbah tentang Bu Hana ya. Saya memang mempersiapkan di luar perkiraan. Ya. Apa memang dikait-kaitkan begitu? Sengaja dikasih namanya Samuel. Saya nggak tahu. Melahirkan Samuel yang akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Samuel? Seorang hamba Tuhan yang disegani pada saat itu. Seorang hamba Tuhan yang pada akhirnya mengurapi Raja Saul, mengurapi Raja Daud, menjadi berkat yang besar bagi banyak. Hana berani memberi karena dia tahu dia sudah menerima sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, biarlah kita belajar kepada Hana. Ketika kita sudah menerima pemberian daripada Tuhan, belajar untuk saya bersyukur ya, saya selama ini menyerahkan semua keuangan itu kepada istri saya. Saya terserah apa, atur saja, dan saya tidak pernah peduli dengan apa yang dipakai untuk apa. Jadi suatu saat ketika Ibu Linda Pak Gunawan sakit stroke, saya datang ke sana, saya mendoakan. Tiba-tiba Bu Linda ngomong, "Pak, terima kasih, saya ngomong sudah. Terima kasih apa? Ya ini kan berkat dari Bapak. Saya ngomong sudah. Lihat, situ ada kursi roda. Nah, ternyata istri saya yang melakukan itu. Silakan pakai sampai selesai dipakai. Dia sengaja beli untuk bisa dipakai, dipergunakan. Dan bagi saya itu sebuah kebanggaan. Bukan sesuatu yang membuat saya marah. Kok nggak ngasih tahu? Saya nggak tahu saudara disurprise, di prank. Tapi pranknya prank yang baik, saya senang sekali. Jadi besok-besok beli lagi yang banyak. Ini inisiatif angpau buat anak-anak. Saya malah bisa lain lagi, kasih. Ditambahin lagi. Tahun depan masih yang gede lagi. Ya, lebih gede lagi dari sekarang. Senang, saya nggak susah, saudara. Bersyukur. Karena apa? Saya merasa Tuhan sudah memberi kepada saya, kepada kami. Jadi kalau bisa beri lagi lebih, berilah. Saya harap saudara juga ketika saudara diberkati, saya ingin saudara diberkati. Sama seperti saya diberkati. Belajar untuk memberi. Ya. Jadilah jemaat Makedonia. Jemaat walaupun dia sederhana, dia mampu memperhatikan. Tapi jangan memberi dari hasil hutang, saudara. Ada. Loh, ini benar kenyataan. Ada satu perusahaan di Surabaya,
perusahaan jamu yang terkenal pada saat itu, viral. Nah, dia tahu bahwa kemudian dia invest bangun satu pabrik besar di salah satu tempat industri di Surabaya. Banyak pendeta-pendeta yang datang ke sana pada saat itu. Sampai ada yang minta di sekolah kedokteran dibayarin biaya. Tapi dari hasil sampai akhirnya terjadi krisis pada saat itu, devaluasi ya. Dia nggak sanggup bayar utang, hancur. Singkat cerita akhirnya usahanya habis. Setelah hancur itu apa yang terjadi? Isinya hanya keluhan. Waktu itu saya dengan Tio sama Rum beberapa kali datang, dia sempat sampaikan, saya kecewa dengan si A, si B, si C. Dia sebutkan beberapa pendeta. Dulu dia saya tolong, tapi sekarang mereka nggak pernah mau datang. Nah, ini pemberian yang tidak tulus. Ketika kita memberi, berilah, jangan ungkit-ungkit lagi. Jangan kecewa. Seperti Hana, komitmennya kuat. Dia sudah dapat, dan anaknya kemudian memang diserahkan sama Tuhan. Terserah Tuhan mau apa. Jika Hana melakukan itu, hatinya sedang menyenangkan hati. Dia memprioritaskan perkara-perkara ilahi daripada segala. Dia anggap bahwa segala berkat itu datangnya dari Tuhan dan harus dikembalikan ke Tuhan. Saya kira cukup firman Tuhan sampai di sini. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi, yang terakhir kita nyanyikan. Selalu Tuhan berjaya.